Oke. Tadi Ibu sudah mencontohkan relasi one to many, many to many. Many to many misalkan contoh anggota A sedang meminjam buku XYZ, maka buku XYZ pun boleh dipinjam oleh anggota B. Ya, jadi many to many dengan syarat bukunya lebih dari satu. Itu contoh sederhana dari penjelasan one to many, dan many to many. Berikutnya, kita juga mengenal model berorientasi objek atau object oriented model. Ini menggambarkan model berbasis objek menggunakan UML. Nah, UML ini nanti dibahas di pertemuan, bukan secara lengkapnya, tidak dibahas di materi perkuliahan ini. Nah, di sini ada dua jenis UML yang perlu kalian tahu, ada structural diagram dan yang kedua adalah behavior diagram. Structural diagram terdiri dari class diagram, object diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Sedangkan behavior diagram terdiri dari use case, sequence, collaboration, state chart, dan juga activity diagram. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, semantic model. Hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tapi menggunakan kata-kata. Ya, jadi di dalam semantik tidak menggunakan simbol belah ketupat, tapi dia menggunakan kata-kata. Ada dua tanda panah. Yang pertama, ada dua garis. Yang pertama menggunakan tanda panah menunjukkan relasi, dan yang garis lurus biasa menunjukkan atribut. Contoh, di sini ada entitas anggota memiliki atau berrelasi dengan peminjaman. Di sini peminjaman atributnya ada anggota dan juga jumlah. Kemudian si Surya ini berelasi, dia adalah tabel anggota, isi dari tabel anggota. Di sini ada kode dan nama. Jadi cara membacanya, Surya adalah anggota memiliki peminjaman. Oke. Dalam semantik model ini, semua simbol yang digunakan adalah bulat seperti ini. Kemudian tanda garis lurus ini untuk menunjukkan atribut, dan panah ini menunjukkan relasi. Contoh semantik model. Kemudian yang berikutnya ada model data berbasis record. Model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan pada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Jadi logikanya, lebih banyak ke logikanya. Bedanya dengan model data berbasis objek, pada record based data model digunakan untuk menguraikan struktur logika keseluruhan dari suatu database, juga digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database. Ya, jadi dia lebih banyak untuk logika dari database sendiri dan juga lalu implementasi dari database. Ada 3 macam di dalam model berorientasi record. Yang pertama adalah model relational. Contoh di sini, di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel, dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Model ini berdasarkan notasi teori atau himpunan atau set teori, yaitu relasi. Contoh, kita punya seperti ini, model relational. Ada tabel supplier, atributnya nomor supplier, nama, kemudian status dan kota. Lalu ada tabel pengiriman, atributnya nomor supplier, nomor part, dan jumlah. Lalu di sini ada tabel suku cadang, atributnya nomor part, nama part, bahan baku, berat, dan kota. Nah, mereka saling berelasi. Di dalam pengiriman terdapat kode supplier, nomor supplier, lalu di dalam pengiriman juga terdapat nomor part. Ini adalah contoh dari model relational. Model yang berikutnya ada model hierarki. Di sini di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer, di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk pohon atau tree. Masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dan juga memiliki hubungan kardinalitas one to one dan one to many. Nah, jadi dalam model data berbasis record tadi ada model data relasional, lalu model hierarki. Model hierarki contohnya seperti ini, ya. Ada dosen, tadi seperti pohon kan ya. Ada parent-nya, lalu ada child-nya. Contoh model hierarki seperti ini. Model di sini ada dosen dengan nama Baya.
Dosen ini mengampu mata kuliah sistem database dan analisa dan perancangan siswa. Di dalam mata kuliah sistem database, beliau mengajar Nina, Lena, Hafiz, dan Novi. Kemudian di analisa dan perancangan siswa, beliau mengajar Hafiz, Naya, Rafa. Hafiz dipanggil 2 kali, tapi karena dia sistemnya hierarki, maka dia ditulis 2 kali. Di sistem database dia kuliah, di analisa dan perancangan siswa juga dia kuliah. Ya, model pohon hierarki, dia ada parent-nya, lalu ada child-nya. Kemudian model data yang berikutnya, yang terakhir adalah model jaringan. Ini distandarisasi tahun 1971 oleh Database Task Group. Disebut juga model Codacil, Conference and on Data System Language. Mirip dengan hierarchical model, di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan links. Bedanya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model menyusun record-record dalam bentuk graph. Kalau graph berarti dia bisa saling terhubung. Dan juga menyatakan hubungan kardinalitas one to one, one to many, dan many to many. One to one to many, many to many. Contohnya di sini adalah seperti ini. Tadi sama datanya, dosennya Baya, kemudian dia mengajar sistem database dan analisa dan perancangan siswa. Tadi ada satu nama yang mengikuti 2 mata kuliah, yaitu Hafiz. Kalau tadi di sistem hierarki, Hafiz ditulis 2 kali karena dia harus ada parent lalu child-nya. Kalau di dalam model jaringan dia boleh nyebrang ya. Di sini sistem database Nina, Lena, Novi, Hafiz. Maka Hafiz ini boleh ditarik dari sini mengikuti mata kuliah analisa dan perancangan siswa. Tidak harus ditulis lagi, tinggal ditarik garis lurus. Nah, ini yang disebut dengan graph atau model jaringan. Nah, kurang lebih itu materi kita ya. Ada model data terbagi menjadi 2. Model data berbasis objek dan juga model data berbasis record. Di dalam materi model data berbasis objek ada 3. Entity relationship model, relational model, kita gambarkan dengan IRD, lalu object oriented model, dan semantic data. Ya, jadi kalian sudah bisa membedakan ketiganya. Dan yang di model berbasis record ada model relational, model hierarki, dan model jaringan. Oke, untuk pertemuan ketiga untuk pembahasan model data, Ibu cukupkan sampai itu saja.